berhijrah, namun Nikita Mirzani punya satu kebiasaan yang tidak berubah, baik sebelum maupun sesudah dirinya berhijab. Kebiasaan itu adalah mengungkapkan isi hati dan pikirannya secara belak-belakan di akun Instagram. Bahkan masalah pribadi yang menjurus ke aib rumah tangga diumbar Niki di Instastory-nya. Yang teranyar, Niki diduga menyindir dua laki-laki yang pernah singgah di hatinya, yaitu Dipo Latif dan Sajat Ugra. Niki seolah menuding Sajat ingin merebut putra sematawayang yang lahir dari rahimnya. Kabarnya setelah gagal merebut hak asuh anak lewat jalur hukum, Sajat nekat menempuh jalur kekerasan. Sudah bercerai 3 tahun lalu, namun masalah Niki dengan Sajat masih berbuntut panjang. Hal yang sama juga terjadi pada hubungan Niki dengan Dipo Latif. Meski sudah 3 bulan pisah rumah, bahkan Niki sudah melayangkan gugatan isbat nikah untuk mempermudah perceraiannya dengan pengusaha retail itu, namun Dipo seolah belum rela berpisah dari Niki. Bak lagu Benci Tapi Rindu. Kabarnya Dipo meneror sekaligus mengejar cinta Niki. Hanya saja, Niki bersikeras ingin cerai dari putra pejabat di era Orde Baru itu. Hari ini udah selesai alhamdulillah, jadi udah gak ada mediasi lagi. Niki minta di deadlock, minta dipercepat semua urusannya supaya biar lebih enak aja lah. Kalau udah jelas kan enak, Niki mau jalan sama siapa jadinya kan gak jadi gosip atau fitnah gitu. Tanggal 19 nanti kan, tanggal 19 ada persidangan lagi kan. Ya mudah-mudahan aja habis tanggal 19 kalau emang dari kubu sana mau cerai, ya harusnya cepet. Tapi kalau dia nggak mau diceraiin ya jadinya nanti berlarut-larut. Ya gimana ya? Kayaknya laki yang itu nggak mau diceraiin, jadi dilama-lamain gitu. Sama seperti Nikita Mirzani, Sesi Idris juga ngotot ingin bercerai dari suaminya Krisna Adiata Pratama. Meski sebagian netizen seolah menudingnya sebagai istri dan menantu yang tidak berbakti karena tak mendampingi suami. Saat mertuanya meninggal 2 September lalu, Sesi tak mau ambil pusing. Wanita bernama asli Silya Petris Kirana Idris ini merasa punya alasan kuat sehingga tak bisa datang di pemakaman maupun tahlilan mertuanya. Saya kan sebelum berantem ini juga hampir sebulan 2 kali itu ke Bandung gitu. Toh saya sakit, dan pas mertua sakit, mertua cowok sakit, saya juga lagi proses pisah gitu. Aku juga tidak tahu sakitnya, masuk rumah sakitnya kapan, meninggal juga tahu pas dari Akis juga gitu. Cuman saya mau datang pun udah di posisi seperti ini gitu. Rasanya kok dibilang katanya aku bingung ya, auzubillah min zalik. Aku itu dibilang amannya di mana toh aku kemarin selama 8 tahun kita sering ke Bandung gitu kan. Nengok gitu. Aku nggak datang karena memang aku lagi kasus cerai kan. Kalau aku datang itu akan menjadi pertanyaan saudara-saudara. Aku pun izin juga kok sama Akis. Aku bilang maaf ya, saya sama anak-anak nggak bisa datang. Mengaku cekcok berkepanjangan selama pernikahan, namun rumah tangga Sesi dan Krisna tak luput dari isu kehadiran orang ketiga. Karena kecewa dengan sikap Sesi, kabarnya Krisna mencari sosok wanita idaman yang bisa mengerti keadaannya. Sebaliknya, Sesi pun dikabarkan kepincut pada pria idaman lain yang sesuai dengan kriteria suami idaman yang didambakannya. Lantas, apa kata Sesi soal isu perselingkuhan dirinya dengan pria idaman lain? Enggak ada. Kalau enggak ada ya bang ya, kalau selingkuh mah ya, kalau cowok mah flirting mah ya nggak apa-apa gitu. Ya semua sih sedih, siapa yang mau sih perpisahan, nggak ada yang mau perpisahan. Sama aja sih kalau dibilang sekarang siapa apa enggak, kok dari dulu juga aku seperti orang tua tunggal juga gitu. Punya suami seperti tidak punya suami. Hai, selamat pagi. Aduh, tetap semangat nih di hari Rabu ini bersama saya Ovidian, tentunya hanya di Obsesi. Jadi fix ya pemirsanya, fix keinginan Sesi untuk divorce ini katanya bukan karena orang ketiga ataupun KDRT. Tapi tadi sempat ngomong, ya kalau laki flirting dikit nggak apa-apa. Ih kok gitu ya? Sementara ini ada Nikita Mirzani yang ngaku masih digangguin sama 2 orang pria yang katanya nih belum bisa move on padahal hubungan mereka sudah berakhir. Ini perasaan Niki aja atau gimana? Kata siapa itu? Ngomong ada Bayu, kata siapa nih Bayu? Ini ada 2 orang yang mengganggu kehidupan Niki belum move on atau gimana katanya? Emang betul. Jadi emang kita tuh walaupun seperti itu, tapi banyak juga yang seneng. Tapi gitu, Mbak? dari mantan-mantannya juga emang belum ada yang bisa lepas, itu belum bisa. Cuman ada yang memang udah kepengen lepas jauh-jauh hari. Jadi kitanya justru yang mau nggak mau. Jadi kalau yang seperti ada yang belum bisa dilepas, emang karena memang belum sampai ke situ aja.
Oh, belum Cuma sampai ke nggak selesai situ. juga. Mbak, tapi kita mau bahas Sesi dikit nih. Tadi Oh, kan iya. sempat ada statementnya Sesi yang kalau bukan KDRT, bukan karena orang ketiga. Ini benar nggak Mbak? Kayak gini, Kelihatannya. kalau saya lihat ini dari kurang pertanggungjawaban dari pihak laki. Jadi ini kurang terbuka, kurang bisa ada bicara bareng. Cuman ada, maaf loh. Jadi saya lihat kok bahasanya seperti dari pihak keluarga si wanita ini, sisinya itu. Jadi ada terlalu ikut campur dalam rumah tangga mereka. Jadi Keluarga bukannya pihak selesai, wanita. ya. Bukannya selesai malah tambah runyam. Oh gitu. Kesenjangan sosial kelihatan banget. Tapi saya sayangkan, mau apapun itu masalahnya, di saat orang yang berduka meninggal, akan lebih bijaksana kok dia datang. Itu akan lebih bagus banget. Tapi tadi kan saya juga menyebutkan lebih patuh sama mamanya ya Mbak. Ini sebenarnya Iya. mengingatkan apakah yang tadi yang Mbak Yu sampaikan? Seperti itu. Karena di keluargaku yang keluarga itu dominan itu memang ibunya. Oke. Dari bapaknya pun akan kalah dan anaknya apalagi. Jadi lebih dominan semuanya ibunya. Seperti Lebih itu. dominan ibunya untuk kasus Tapi mungkin Sesi tadi pemikiran ya. kita gini, ibu kepengen anaknya yang terbaik itu. Iya. Seperti itu. Namanya orang tua ya Mbak ya. Pasti kepengen anak yang Mbak, terbaik. kita rasanya nggak afdol kalau nggak ngomongin Niki lagi karena isunya ini terus aja ya. Iya, gimana Selain lagi? tadi diganggu sama 2 orang ya kan katanya Niki ini kan terus aja mengungkapkan isi semuanya di Iya. medsosnya ya Iya, Mbak ya. betul-betul. Itu menunjukkan apa sih sebenarnya Mbak? Jadi dia tuh bingung dengan posisi dia udah berhijrah, udah hijrah, tapi kok dia terlalu frontal tuh cara ngomongnya, dia juga takut keliru. Tapi dengan dia nulis di sosmed seperti itu, justru kelihatannya dia tuh galau, bingung mau mencurahkan kemana Oh, malah gitu. dia yang galau ya Mbak Iya, ya. cuman dia kan orangnya tough, kelihatan banget berarti dia nggak akan jadi apa-apa, dia bisa menyelesaikan semuanya. Tapi hati nggak bisa dibohongi kan. Hati nggak Gitu. bisa dibohongin. Berarti ini bisa dibilang nih Mbak, Niki belum move on atau gimana? Dia sebenarnya kepengen mengharap rumah tangga tuh langgeng. Cuman di saat dia kecewa dan sangat merasa kayak merasa dibohongi dan habis-habisan juga. Jadi Niki di sini berontak. Karena beberapa kali kejadiannya Iya. sama gitu ya Mbak, gagal. Betul, dan ini bagusnya memang kedua belah pihak ya juga bicara dan jangan menyalahkan salah satu pihak karena memang saya lihat ada salah dua-duanya. Seperti itu. Jadi kedua pihak harus bicara, bukan Iya, sindir-sindiran di medsos ya Mbak Jangan ya. selesai. Nggak akan selesai. Sama-sama dewasa, harus selesai dengan cara dewasa pula. Oke, harus selesai dengan cara dewasa pula. Ini adalah wejangan yang sangat luar biasa loh dari Mbak Yu buat kita semua ya. Alright, anyway, yang pasti nih ya, masalah itu kan akan lebih indah jika diselesaikan bukan diumbar. Iya, Bukan betul. begitu Mbak Yu? Pedam emosi yang nggak penting lebih bagus, lebih bijak kalau cara mengungkapkan lebih sederhana dan jangan terlalu gembar-gembor. Jangan terlalu gambar-gembor. Orang akan nilai lain. Oke Mbak, next nih ya ada Hilda dan juga Billy yang masih belum iya. bisa legowo untuk menerima Aduh, kemenangan ini ya. Chris Hatta. Sementara nih Chris Hatta kan berjiwa besar Sangat ya banget, kan, sangat dia banget. juga meminta maaf. Selengkapnya berikut ini. Presenter Chris Hatta menunjukkan jiwa besarnya dengan meminta maaf kepada publik dan netizen terkait ucapannya dalam salah satu video yang diunggahnya. Saat ekspresi kebahagiaannya seolah dicemooh oleh Hilda Fitria dan Billy Syahputra, Chris memang sempat lepas kontrol dengan mengungkap quality time yang dilaluinya bersama Hilda saat mereka masih tinggal serumah. Meski tak bermaksud sesumbar atau menyakiti perasaan wanita, video yang diunggah Chris itu dianggap melecehkan kaum hawa oleh sebagian kalangan. Itu sebabnya, dengan segala kerendahan hati, Chris mengunggah video permintaan maafnya. Saya meminta maaf dari hati saya yang terdalam dengan perkataan saya yang kemarin sempat tidak terkontrol. Itu aku benar-benar kecewa dan kesel karena harusnya masalah ini udah selesai di hasil putusan sidang yang sudah memberikan informasi bahwa gugatan dari pihak penggugat ditolak. Saya udah sampai situ perjalanannya dan saya udah tidak mau tahu lagi dengan urusan mereka. Selama 8 bulan saya menahan kesabaran, saya dihina seperti dari segi pendapatan, saya dibilang jijik, saya dibilang kere, lalu juga dia bilang ibu saya banyak utang. Itu semua yang dia omongin benar-benar di luar konteks persidangan. Kasus hukum Chris Hatta versus Hilda Billy menyita perhatian sejumlah selebriti dan pengacara.
Pasca gugatan Hilda atas dugaan pencemaran nama baik dan pemalsuan dokumen pernikahan ditolak Pengadilan Agama Bekasi, Hilda Billy seolah tak rela melihat Kris berada di atas angin. Bersama sang bunda Rahmawati, Hilda dan Billy melaporkan Kris atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan melarikan anak di bawah umur. Karena dengan pertimbangan, saat dinikahi Kris secara paksa, Hilda masih di bawah umur. Hanya saja upaya hukum keluarga Hilda dan Billy itu dianggap tidak memiliki bukti kuat oleh pengacara Farhad Abbas. Farhad menilai manuver hukum Hilda dan Billy bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Udah dilaporin. Kalau ada wacana yang dibuat bahwa Billy dan Hilda dan ibunya akan melaporkan Kris Hatta penculikan anak di bawah umur. Anak di bawah umur itu bukan 19 tahun. 18 tahun. Kenapa nggak dari dulu dilaporin? Tapi itu orang dewasa, suka sama suka. Ya. Jadi pasal 332 tidak penuh memenuhi unsur masa lampau, tidak di bawah umur, sudah lalu, kemudian dipermalukan. Justru Kris Hatta bisa melaporkan balik ibu dan Hilda. Ya kan? Artinya mereka mempermalukan seolah-olah Kris membawa lari, padahal tidak pernah membawa lari. Mungkin mereka pergi bersama. Ya udah gugat aja Gi kalau emang bisa. Gue sebenarnya tidak pernah mau adanya masalah. Ketika dengan ada masalah kayak gini, otomatis nama gue keseret gitu loh. Seolah gue ngerebut istri orang, seolah-olah gue ngerebut dari tangan orang. Tapi ini proses hidup gitu loh. Bisa jadi karena kelelahan mengurus kasus hukum sang kekasih, kondisi kesehatan Billy drop. Semalam Billy menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Jakarta Timur. Doain semuanya biar Bang Billy cepat sembuh, biar cepat pulang. Aduh, Billy lagi drop ya, drop lagi ini. Tapi kan batinnya. drop batinnya ya Mbak ya, tapi ini bukan drama kan Mbak ya? Ada sedikit saya bilang. Oke, tapi kan sampai kayaknya segitunya ngebela Sakit, tapi Hilda. memang sedikit ada tambah-tambahan lah gitu loh. Oh. Tapi ini sayang banget ya. Tapi saya selalu sama Kris Hatta, ya udah ganteng, bijak, udah legowo dan dia udah segitunya bertanggung jawab. Tapi masih dipersalahkan, dikeroyok lagi gitu loh. Dikeroyok. Tapi kan emang kelihatan ya Mbak, dari pihak Hilda tuh kan kayaknya kelihatan banget untuk nolak keputusan pengadilan Iya. yang mengakui pernikahan Kris Hatta dan juga Hilda itu. Kan Udah bukti kepalang udah ada. tanggung. Oh gitu. Udah kepalang tanggung malu. Oh, tapi tadi bilang ya udah kalau mau tuntut Karena ada yang dia mintain untuk dorong dia untuk punya, karena rasa malunya itu udah kepalang tanggung, dia berjuang gimana pun ada Billy dorong sekalian kan, Billy ada biaya untuk itu semua. push pokoknya ya. Di-push Tapi tadi aja. nantang loh Mbak. Ya udah kalau mau Nanti kalau tuntut aja. balik malah mereka malu loh. Dengan kondisi seperti ini sebenarnya mereka udah malu, harusnya udah legowo nerima itu semua, tapi kan belum bisa nerima karena tadi kepalang malu. Mana Billy bolak-balik masuk IGD Iya. Mbak ya. Saya kasihan Billy-nya. Jadi ini semua kan permainan dari Hilda. Jadi kedua laki-laki itulah korban dari Hilda. Seandainya Billy itu orang baik. Jadi jangan sampai kebawa ke Hilda. Dan korbannya juga Billy dan sama Kris Hatta korban semua. Tapi makan kita kalau lihat tadi ya, Kris Hatta tuh kan kayaknya mencoba sabar, Iya. akhirnya minta maaf. Karakternya tidak ada emang pernyataan. seperti itu. Oh gitu Mbak? Iya. Jadi dia tadi bilang kalau ada pernyataan yang menyinggung kaum hawa, dia gentle dan berjiwa Iya, besar, bagus bilang minta banget. maaf. Bagus banget. Laki-laki yang itu kan saya bilang salut dari laki-laki yang mau bilang jelek baiknya, dia mau bertanggung jawab apa adanya, salut banget dari laki-laki seperti itu. Kalau dari sudut pandang Mbak Yu nih, Iya. kelihatannya yang dicari Hilda tuh sebenarnya apa sih Mbak? Karena tadi kepalang malu gimana caranya dia bisa lepas tapi dengan seakan dia bersih. Seperti itu. Kan dia kata gini, ada kata-kata palsu yang katanya identitas itu, dia bukan anak kecil, dia udah dewasa, pasti tahu semua. Sekarang dia cari masalah dengan mengutak-utik itu, seakan itu semua permasalahan seakan dibohongi. Dia bukan anak bayi gitu loh. Jadi tahu semuanya sebenarnya. Jadi memang ada dia berusaha membuktikan gitu, Iya. ada ya Mbak yang kayak egonya itu. Iya betul. Nah, tapi itu semua kalau dibongkar semua, mereka bertanya dengan hati bahwa itu semua memang terjadi. Nggak perlu seperti itu. Dengan legowo ikhlas bahwa mereka memang salah, akur baik-baik dan solusinya terbuka, mungkin selesai. Nah, kira-kira mungkin nggak Mbak mereka damai? Kalau kesehatannya udah bisa damai, udah bisa tenang, tapi dari pihak sononya itu terus nerjang kan.
Jadi kembali ke pihak sananya aja. Oh, jadi kalau Chris Hatta mau damai, Iya. pihak sananya nggak tahu mau damai atau enggak Iya, gitu ya Mbak masih ya? panas, masih karena kepalang tadi masih panas untuk gimana caranya untuk menang. Masih panas, perlu dikipasin kayaknya Mbak ya. Betul. Hot, panas banget. Makasih Mbak Yu analisanya Sama-sama. hari ini. Nah, setiap masalah itu kan memang selalu ada jalan keluar ya, jalan keluar yang terbaik. Tinggal kitanya aja nih ya, yang mau nggak exit di jalan terbaik itu. Iya. Buat Hilda, ayo dicari kata exit di setiap pintunya ya. Dan pemirsa yang berikut ini jelang live round Coach Agnes dan Coach Kakak serius banget nih ngelatih peserta The Voice Kids Indonesia. Check it out. Pemirsa, jelang live round 1 The Voice Kids Indonesia Season 3, Wimas, Niko Alicia, dan Laura, kontestan dari tim Coach Agnes, begitu semangat berlatih olah vokal bersama juri sekaligus pelatihnya itu. Ya, sambil menunggu giliran coaching atau latihan, Wimas, Laura, Alicia, dan Niko punya cara sendiri untuk menghilangkan rasa jenuh. Niko memilih bermain games agar dirinya lebih rileks saat coaching dengan Coach Agnes. Halo pemirsa, perkenalkan nama aku Wimas dari tim Agnes. Kita lagi nunggu giliran dan sembari nunggu giliran, kita lihat yuk teman-teman aku lagi pada ngapain. Jadi ini namanya Niko. Hai Niko. Hai. Niko lagi ngapain? Lagi main game. Kok nunggunya pakai main game? Biar lebih rileks nanti buat coaching. Oh, sip. Seolah tak mau kalah, tim Coach Kakak yaitu Fanny, Fire, Johnny Jenny juga menunjukkan semangat 45 saat coaching dengan Coach Kakak. Mereka ingin menampilkan performa sempurna pada babak selanjutnya. Kalau Shakila awalnya ngerasa deg-degan banget sampai gak mau masuk ruang coaching dan akhirnya ngobrol bareng Coach Kakak dan akhirnya rasanya tuh lega banget. Semuanya dukung aku ya dengan cara ngetik nama TVKI spasi Laura dan kirim ke 95151 LAURA. Jangan lupa ya dukung Fire. Caranya ketik TVKI spasi Fire FIRE kirim ke 95151. Yang akeh yo rek, ojo lali yo SMS.